Perkenalkan, nama saya Miftah Amalia Nur Faiza, NIM 1861262. Saya dari kelas KP Pemasaran 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan alasan saya memilih usaha pengolahan sampah plastik. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan serius bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tidak dibuang dengan benar, hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan dengan menyebabkan penyumbatan sampah dan saluran air hujan. Nah, alasan utama saya memilih usaha pengolahan sampah adalah menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikannya. Selain itu, juga karena faktor meningkatnya jumlah sampah di berbagai daerah membuat masyarakat dan pemerintah gencar untuk memanfaatkan hal tersebut. Berikutnya yaitu analisis aspek hukum. Masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai perizinan kepemilikan usaha. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikutnya yaitu analisis aspek lingkungan. Yang pertama menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Usaha sampah plastik menjadikan peluang usaha yang menjanjikan. Yang kedua yaitu weakness. Terganggunya masyarakat sekitar dengan adanya bau sampah plastik. Yang ketiga opportunity. Usaha sampah plastik yang berpotensi bagus dan juga cemerlang. Yang keempat threat. Penurunan harga barang sampah dipicu dengan adanya virus corona. Analisis lingkungan yang kedua yaitu analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro terdiri atas yang pertama analisis dampak ekonomi. Keberadaan usaha ini telah memberikan manfaat keuntungan ekonomi untuk warga sekitar. Warga sekitar jadi mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu dampak sosial budaya. Pembangunan usaha pengolahan limbah plastik dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan warga sekitar karena dengan adanya pengolahan limbah plastik tersebut, sampah-sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan dapat berkurang dan dapat mengurangi timbulnya penyakit. Yang ketiga yaitu dampak politik. Kebijakan pelarangan atau pembatasan sampah plastik adalah langkah awal yang terbaik yang dapat dilakukan. Berikutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar ini menjadikan hal yang penting harus dilakukan oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Bauran pemasaran kontemporer ada beberapa macam, yaitu produk, harga, tempat, promosi, seseorang, dan juga proses. Selanjutnya yaitu bukti fisik. Bukti fisik adalah desain fasilitas fisik yang menjadi peran utama dalam proses sosialisasi konsep tentang tujuan perusahaan untuk mengkomunikasikan komunikasi dalam norma, nilai, peran, perilaku, dan pola hubungan antara karyawan dan konsumen. Komoditas yang terwujud misalnya peralatan, furniture, yang memfasilitasi kinerja layanan merupakan benteng yang mengingatkan pelanggan akan kinerja layanan. Berikutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, segmenting. Segmenting pasar adalah perusahaan membagi-bagi beberapa segmen pasar menurut kelompok pasar tertentu. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menempatkan produk sesuai dengan karakter masing-masing pasar agar dapat tepat pada sasaran. Dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar adalah faktor demografi. Berikutnya faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor geografis, dan juga tingkat penghasilan. Berikutnya yaitu targeting. Targeting merupakan kegiatan memilih dan menilai satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Tujuan dari
penentuan target ini adalah memberikan kepuasan bagi konsumen. Ketika konsumen puas, maka permintaan produk tersebut semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan, maka keuntungan perusahaan pun juga mengalami peningkatan. Produk dari targeting adalah target market, yaitu satu atau segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan marketing. Berikutnya yang terakhir yaitu positioning. Penentuan posisi pasar adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen. Sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetisi bagi pelanggan. Penentuan pasar dalam strategi pemasaran merupakan salah satu hal utama dalam menciptakan atau mempertahankan loyalitas konsumen dengan cara meningkatkan kualitas produk. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.